Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 7 Juli 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Baidowi, sedangkan sebagai Bilal Bapak Muhammad Khairul Huda. Sedangkan untuk Jumat yang akan datang tanggal 14 Juli 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hafidhullah RMM, sebagai Bilal Bapak Abdul Malik, Muadzin Bapak Muhammad Sodiqun Hadi, dan sebagai protokol Bapak Miftahul Hanan. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Paseban Agung Majelis Sholawat dan Dakwah, mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah besok pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 19 WIB atau ba'da sholat Isya yang bertempat di Musola Raudhatul Jannah, Jalan Kedung Baru Beringin, Gang 2 nomor 5 Surabaya, dengan acara yang pertama Majelis Sholawat dan Dakwah, dan dilanjutkan dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sholikin Yusuf dari Surabaya. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp1.950.000. Laporan hasil parkir mas sebesar Rp80.000. Dan dari kaleng ibu-ibu sholat Idul Adha sebesar Rp5.200.000.
sedekah nasi bungkus dan minuman dari DPG Al-Barokah, yang kedua dari DPG Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada hamba Allah yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp500.000. Mohon bantuan Fatihah dikhususkan untuk yang pertama almarhum Bapak Usman Ali, yang kedua almarhumah Ibu Siti Amna, yang ketiga almarhum Bapak Haji Maulana Ishak, yang keempat almarhumah Ibu Asmania, dan yang kelima almarhum Bapak Kafrawi. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon bantuan Fatihah, semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi syara'a li ibadihi ma fihi salahul amri dini wad dunya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man hajja wa qafa bil masyairi walal marwati was safa. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwadihi minan nabiyyina wal mursalina wa ala alihi wa sairi sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya keagungan Islam sangat jelas di segala bidang. Dan keagungan tidak dapat dihitung banyaknya oleh siapapun. Karena keagungan Islam berhasil menyatukan perpecahan bangsa Arab, melunakkan hati mereka dan menyatukan mereka dalam satu agama. Awal lahirnya Islam dicanangkan oleh seorang nabi yang lahir di padang pasir yang kering dan keras. Kemudian dari sanalah timbulnya manusia-manusia yang saling mengasihi dan saling membantu di antara mereka. Seperti firman Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Terjemahannya, Muhammad benar-benar adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau atau orang-orang yang beriman sangat keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Dengan Islam maka lahirlah umat yang saling mengasihi di antara mereka. Dan dari sana lahirlah negara Islam yang dapat membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk kepada Sang Khalik yang Maha Mulia. Dari kejahatan kepada keadilan. Islam yang amat mulia tujuannya dan amat adil syariatnya. Menurut Islam, sholat merupakan sarana penghubung antara makhluk dengan Sang Khalik. Di dalamnya terdapat permohonan minta petunjuk ke jalan yang lurus, yang pelakunya tidak akan menyimpang dari jalan petunjuk, sehingga ia terpimpin ke tujuannya yang mulia. Jika ia mengerjakan sholat dengan tenang, khusyuk dan ikhlas karena Allah semata, seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terjemahannya, sesungguhnya sholat itu akan mencegah seorang dari berbuat keji dan kemungkaran. Hadirin rahimakumullah. Menurut agama Islam, kewajiban zakat adalah sarana untuk
menyalurkan sebagian harta seorang kepada sesama saudaranya, dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, serta menghilangkan rasa kikir dan egoisme dari hati seorang yang kaya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Terjemahannya, terimalah dari harta mereka dengan sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka dengannya, dan berdoalah engkau untuk mereka. Sesungguhnya doamu untuk mereka dapat memberi ketenangan yang bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, menurut agama Islam, ibadah puasa adalah untuk mendidik dan melatih jiwa untuk berbuat segala perilaku yang baik. Demikian pula ibadah haji sengaja ditetapkan oleh Allah untuk memberi berbagai keuntungan yang terus-menerus dalam masalah dunia dan akhirat. Lebih dari itu, ibadah haji dapat mempersatukan kesatuan umat Islam demi untuk menghadapi berbagai makar musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan cahaya Islam, karena mereka menganggap Islam dan umatnya merupakan ancaman terbesar bagi kebatilan dan para pengikutnya, dan kebatilan bagai buih air laut yang tidak dapat bertahan ketika menghadapi serangan ombak. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa amma zabatu fa idhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa wa yamkusu fil ardh. Terjemahannya, demikianlah Allah memisalkan kebenaran dan kebatilan. Adapun buih, maka ia akan lenyap begitu saja. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, maka ia akan menetap di tanah. Hadirin rahimakumullah, karena itu para pemimpin, para ahli fikir, dan para ulama harus mengerjakan ibadah haji agar pandangan mereka luas terhadap berbagai motivasi ibadah haji dan segala keuntungannya. Karena segala langkah dan segala ritual yang dilakukan oleh seorang jamaah haji pasti ada keuntungannya dan kebaikannya. Misalnya ucapan kalimat talbiyah yang menjadi syiar ibadah haji dan syiar iman. Kalimat itu terucap oleh setiap jamaah haji sejak mereka memakai pakaian ihram dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maka pada saat itu hati setiap jamaah haji merasa bebas dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik, yaitu Allah. Maksudnya ia mengucapkan, aku sambut panggilanmu, wahai Tuhan, dan aku tunduk pada semua perintahmu. Karena itu, seorang mukmin yang telah menyatakan kesanggupannya memenuhi panggilan Tuhannya, maka ia tidak boleh memenuhi panggilan setan yang dikumandangkan lewat lisan musuh-musuh Allah. Setelah seorang muslim melakukan ibadah haji, maka ia tidak boleh menyerukan slogan-slogan non-tauhid dan non-iman di tempat-tempat turunnya rahmat dan ridha Allah, seperti di sekitar Ka'bah dan lain sebagainya. Di tempat-tempat itu, seorang mukmin dilarang memohon pertolongan kepada selain Allah, karena di sana tidak boleh mengadakan penyembahan apapun kecuali hanya untuk Allah semata. Adapun tawaf di sekitar Ka'bah dan mengelilinginya merupakan simbol bahwa hati setiap mukmin hanya bergantung kepada Allah, dan hati setiap mukmin harus bersatu dengan hati mukmin yang lainnya. Selain itu, masih banyak keuntungan demi keuntungan yang didapat oleh seorang jamaah haji selain merasakan keagungan Islam ketika seorang muslim merasakan syiar ibadah haji di sekitar Ka'bah dan di dekat Maqam Ibrahim dan sumur Zam-Zam. Di tempat itulah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Islam yang berpegang teguh tali Allah dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah azizil mud'ali amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatani allati laysat kama syahidal munafiqun. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi amana bihil awwaluna wal akhirun. Wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bisanin walau kariyal kafirun. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا